Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan, ya kan, bersama teman rekan sejawat saya, yaitu Diki Abdillah STNKOM, yang dimana pada saat melakukan pengabdian itu kami juga pernah melakukan penelitian juga, terutama dalam bidang transaksi secara online. Jadi kalau di pengabdian yang kami lakukan di tahun 2019 atau 2020 itu genap ya, di mana kami pada saat itu juga melakukan sosialisasi bersama mahasiswa KKN yang di tahun 2020 pada saat itu, di mana di dalam pengabdian itu kami melakukan sosialisasi tentang bagaimana peningkatan dari potensi usaha di bidang perikanan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2017 tentang bagaimana pembudidaya ikan di wilayah Bandar Pulau Songan. Di situ kami merasa tertarik gitu kan. Kenapa kami tertarik melakukan pengabdian atau sosialisasi di wilayah perkebunan Bandar Pulau Songan? Karena salah satunya penghasilan yang mereka lakukan atau mereka capai sehari-hari itu hanya dari perkebunan, ya kan? Terutama mereka itu rata-rata adalah karyawan-karyawan di perkebunan. Salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, pada saat itu kami berpikir bagaimana cara meningkatkan ekonomi kerakyatan ya, terkait tentang memanfaatkan wilayah, memanfaatkan suatu modal usaha yang dimana tidak terlampau besar tapi bisa dimanfaatkan dengan tempat atau wilayah yang ada. Jadi pada saat melakukan pengabdian itu kami bekerja sama juga dengan kepala desa, ya kan, beserta juga dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Bagaimana kalau kita lakukan usaha pembudidayaan ikan seperti ikan lele, ya kan? Kenapa salah satunya kami memilih adanya pembudidayaan ikan lele? Karena salah satu sisi ikan jenis tersebut itu sangat bukan kebal ya kita bilang, mudah untuk dipelihara, mudah untuk diternakkan, mudah untuk dikembangkan tanpa harus memakai tanah langsung. Maka kami membuat suatu kolaborasi juga terkait ada mahasiswa di bidang budidaya perairan. Pak, kita buat Pak sistem kolam tersebut memakai terpal, ya kan, yang dimana kita endapkan dulu terpal tersebut bersama air dalam beberapa hari agar pH dari air tersebut, ya kan, bisa untuk dilakukan adanya kolam ikan atau tambak ikan lele, ya kan. Maka secara tidak langsung kami mencoba secara langsung, ya kan, pada saat sebelum dilakukannya sosialisasi, bahkan sampai pada saat setelah sosialisasi kami membuat suatu bentuk contoh, ya kan, dengan menggunakan kolam apa adanya melalui terpal, ya kan. Secara tidak langsung, ya kan, posisi dari cuaca juga harus kita lihat. Jadi secara tidak langsung kolaborasi yang baik, yang gitu, kolaborasi yang baik antara si pelaku usaha atau pembudidaya dengan pihak masyarakat dan kepala desa. Pada saat kami bersama Bapak Diki Abdillah ya, selaku di bidang ilmu teknik informatika, beliau juga mengatakan tentang bagaimana marketing ataupun menjelaskan bagaimana sih transaksi jual beli itu tanpa mempromosikan secara langsung, ya. Contoh melalui adanya promosi secara online. Contoh seperti sosial media, seperti Facebook. Dia mengatakan
Facebook itu bukan hanya bisa digunakan sebatas hanya kita berkomunikasi antara kita dengan kelompok sosial yang lain atau masyarakat yang lain. Kita juga bisa menjadikan sebuah ajang promosi, contoh untuk menjual barang, contoh untuk mempromosikan usaha kita, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kan, pada saat kami memaparkan terhadap masyarakat, Bapak Ibu jangan takut tidak ada yang menampung hasil ternak ikan yang Ibu atau Bapak Ibu budayakan di wilayah Bandar Pulau. Dengan kita melakukan transaksi secara online, kita mempromosikan secara online, otomatis Bapak Ibu kan, kita bisa menambah kawan-kawan yang atau rekan-rekan yang ingin menampung dari ikan lele yang telah kita ternak, ya kan? Apalagi kalau ikan lele ternak itu memang sudah cukup umur, pas umurnya dan layak untuk dijual, baik dari restoran, dari rumah makan, baik dari pajak, ya kan? Dan juga dagang secara online pun bisa, ya kan? Contoh pada saat mempromosikan suatu ikan di Facebook, otomatis kan menyertakan nomor handphone. Nomor handphone itu bisa digunakan seperti nomor WA. Jadi melakukan pemesanan. Yang menjadi permasalahan di situ, ya kan, problematikanya terkadang orang tidak memahami. Pada saat mencantumkan nomor handphone, tahu-tahu rupanya nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Nah, itu kendala yang sering terjadi sebenarnya. Ya kan, pada saat si pengusaha ikan ini, pengusaha penjual ikan atau tambak ikan ini menjual barangnya atau mengantar barang, tahu nomornya dimatikan. Itulah salah satu bagaimana agar transaksi tersebut aman, haruslah adanya etikat baik antara si penjual dan juga baik dan konsumen. Ya kan? Dan juga si penjual pun janganlah berbohong, ya kan? Dicantumkannya pula foto ikan, rupanya foto ikannya nggak sebesar apa yang sesuai dengan kenyataan konsumen harapkan. Di anggapan atau pemikirannya, oh ikan tersebut besar, rupanya ukurannya sedang, tidak sesuai ekspektasi dari si konsumen tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, dengan dilakukannya pengabdian tentang bagaimana meningkatkan potensi usaha di bidang perikanan, itu salah satu menumbuhkan ekonomi kerakyatan, ya kan? Yang dimana harapannya, ya kan, janganlah kita berusaha hanya satu usaha, melainkan ada usaha-usaha lain yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan apa yang ada. Tidak ada kolam tanah yang bisa kita buat kolam terpal dengan memenuhi mekanisme yang ada, dengan memenuhi prosedur yang ada, ya kan? Mudah-mudahan usaha tersebut bisa berkembang. Apalagi kalau memang digeluti secara tulen ataupun kita bilang secara serius. Usaha di bidang perikanan ini sangatlah baik, gitu kan? Apalagi kalau kita bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, mereka secara tidak langsung bisa memberikan bibit atau vitamin oleh dokter hewan tersebut agar perkembangan ikan tersebut makin banyak. Kita lihat tambak-tambak ikan di wilayah, contoh wilayah Sumatera Utara, apalagi di wilayah Pantai Timur ini. Kita harus memanfaatkan potensi yang ada di bidang ekonomi kerakyatan agar bisa meminimalisir untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat, ya kan, perekonomiannya, ya kan, dan diharapkan untuk bisa memangkas dari adanya angka-angka pengangguran. Oleh sebab itu kita harus lebih intens lagi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan selaku yang melakukan pengabdian masyarakat di wilayah perkebunan Bandar Pulau. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan juga tadi tentang masalah pengabdian masyarakat tadi di bidang peningkatan potensi usaha di bidang perikanan, di mana saya juga bukan hanya sebatas ada bukti rekaman video, juga ada foto-foto juga yang akan saya masukkan juga dalam
pemaparan saya terkait dengan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Harapannya dengan adanya sosialisasi tentang peningkatan potensi usaha di bidang perikanan ini dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat yang di wilayah perkebunan Bandar Pulau Eksongkongan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatannya, ya kan? Secara tidak langsung dengan melakukan adanya pembudidayaan ikan. Saya bekerja sama juga dengan Bapak Diki Abdillah STMkom, di mana beliau juga memaparkan jangan pernah malu untuk bisa berusaha, melainkan dengan usaha sekecil apapun bisa dilakukan untuk bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Makanya oleh sebab itu kita harus ada usaha-usaha di bidang lain. Jangan takut untuk berusaha. Kalau tidak bisa melakukan transaksi secara langsung, bisa dilakukan transaksi secara online. Nah, seperti yang dipaparkan tadi, bisa melalui secara online dari Facebook, bisa melakukan dengan memanfaatkan aplikasi yang ada dan lain-lain. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.